Assalamualaikum Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan tentang relevansi kurikulum pondok pesantren di era digital. Baik, setelah menyimak materi pada 3.1 tentang tantangan kurikulum pondok pesantren di era digital, selanjutnya mengerjakan soal. Ini sudah terbuka soalnya. Nomor 1, ada 4 hal penting yang harus dipikirkan ulang sehubungan dengan kondisi era digital di atas dan modernisasi di dalam sistem pendidikan pesantren. 1. Bagaimana kita belajar how people learn. 2. Apa yang kita pelajari what people learn. 3. Kapan kita belajar when people learn. Dan 4. Di mana kita belajar where people learn. Di bawah ini pernyataan yang bukan termasuk hal yang dilakukan pesantren berdasarkan kondisi saat ini. B. Bertahan pada posisi yang sudah dicapai saat ini karena sudah diakui secara luas oleh masyarakat. 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini yang ditanyakan yang termasuk unsur minimal pesantren sesuai PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Pasal 19 adalah, kita cek dulu, 1. Pondok atau asrama, 2. Kitab kuning, 3. Masjid atau musola, 4. Santri yang bermukim di pesantren, 5. Kiai, 6. Tempat ngaji, 7. Kurikulum, 8. Kajian kitab kuning atau dirosah Islamiyah pola mu'alimin. Jawabannya adalah B. 1, 3, 4, 5, 8. Nomor 3. Keberadaan pesantren diakui pada sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 30.4, yaitu B. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 4. Jenis pesantren yang menerima hal-hal yang baru yang dinilai baik di samping tetap memelihara tradisi lama yang baik. Pesantren sejenis ini juga memberikan mata pelajaran umum di madrasah dengan sistem klasikal dan membuka sekolah-sekolah umum di lingkungan pesantren. Walau demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih tetap dipertahankan. Pesantren jenis ini dikenal dengan istilah A. Kholafi. 5. Ramayulis berpendapat bahwa secara garis besar ada 2 pendapat tentang asal-usul pesantren sebagai institusi pendidikan Islam. Jika melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata santri dari bahasa Sanskerta, maka pendapat ini berarti C. Pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang mengalami proses Islamisasi. 6. Menurut catatan sejarah, pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Pesantren manakah yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air? C. Pesantren Ampel. 7. Era digital telah menghadirkan banyak hal bagi kehidupan manusia. Pergeseran dan perubahan budaya sangat terasa dalam seluruh tataran kehidupan bermasyarakat. Seluruh informasi dapat diakses dengan sangat cepat dan transparan. Kehadiran smartphone dan berbagai aplikasi telah memberi kemudahan yang signifikan bagi manusia. Hal ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pondok pesantren di Indonesia. Tantangan terbesar pondok pesantren terkait era digital ini adalah B. Mengadaptasi, mengakomodasi, dan merevitalisasi pembelajaran. 8. Dalam perkembangan pesantren muncul model perguruan tinggi Islam pasca pesantren yang dinamakan Ma'had Ali. Di bawah ini pernyataan yang bukan merupakan kategori Ma'had Ali adalah C. Tidak membahas kitab-kitab dari berbagai perspektif sesuai dengan dinamika perkembangan situasi kontemporer. 9. Pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam tradisional karena pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi dan melestarikan tradisi, budaya, tatanan kehidupan Islami dalam proses pendidikan kepada santrinya. Sehingga pesantren memiliki pola pendidikan yang berbeda dengan sekolah maupun madrasah. Di bawah ini yang tidak termasuk karakteristik pondok pesantren. A. Lingkungan yang kurang bersih. 10.
Pesantren Lirboyo dan Ploso di Kediri, Jawa Timur, serta Pesantren Maslakul Huda di Kajen Pati, Jawa Tengah merupakan representasi pesantren kategori C, Salafi. Baik, 10 soal sudah, kita cek ulang. 1B, 2B, 3B, 4A, 5C, 6C, 7B, 8C, 9A, 10C. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan 3.2. Assalamualaikum.